Salam, selamat malam Pak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marta Yumina Talas dengan NIM 170 3030054, kelas A semester 7, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Video kali ini saya menjelaskan tentang politik konflik labor. Politik konflik labor ini menurut teori demokrasi David Hume, dia memperhatikan tentang penelitian pekerjaan internet. Dia simpulkan bahwa ada dua tanggapan terhadap pernyataan tentang demokrasi. Atau orang optimis menyatakan bahwa internet semakin meningkat skala dan kecepatan informasi, menjanjikan informasi yang tidak terbatas, menjanjikan demokrasi yang lebih baik. Inisiatif oleh otoritas lokal di Eropa dikatakan mendukung tesis ini. Sehingga pandangan pesimisnya adalah bahwa mereka yang tidak terpancang dalam politik akan tetap demikian dan bahwa internet didominasi oleh ekonomi kepentingan, diskriminasi atas dasar sosial, jenis kelamin, ras, usia, dan spasial ketidaksamaan. Kedua pandangan memiliki penerapan yang terbatas. Namun demikian, internet punya menyediakan akses ke sistem politik bagi demokrasi orang luar. Ia menunjukkan bahwa itu meningkatkan demokrasi sekarang dan dapat melakukan di masa depan. Sehingga teori Pataman menyarankan bahwa kita masih dapat memiliki teori demokrasi modern yang mempertahankan gagasan partisipasi pada dasarnya. Masalah partisipasi dalam kaitannya dengan internet bersumber dari fakta bahwa memberikan pilihan dan kesepakatan yang lebih besar hanya menyelesaikan sebagian dari masalah partisipasi dan tidak sampai ke apa yang memotivasikan warga untuk berpindah dari keadaan bebas menjadi salah satu keterlibatan yang bermanfaat dalam sipil kehidupan. Menurut Marcus 2000-27, Wilhelm 2000-87. Contoh partisipasi yang menjadi rekod adalah Howard Dean, kampanye web selama pemilihan utama Amerika Serikat. Dengan kata lain, partisipasi politik partion dapat ditingkatkan dengan menggunakan internet. Sehingga teori-teori ini mengarahkan pada fokus pada wacana dan mencoba untuk menjelaskan bagaimana wacana membangun hubungan kekuasaan. Politik internet sebagai politik lainnya tertanam dalam hubungan kekuasaan. Internet menawarkan peluang untuk menghancurkan hierarki politik dan menumbangkan nasional batas. Kekuasaan baru dialami oleh gerakan sosial. Karena itu, media baru berasal dari akses ke khalayak masa yang sebelumnya ditolak, baik melalui biaya waktu, kendala fisik, atau politik. Sehingga internet adalah bagian dari proses globalisasi dan berkembang pesat di luar politik tradisional. Kedaulatan temuan ini menunjukkan hal itu biasa terjadi bersifat postmodern. Poin terakhir tentang karakter postmodern, internet juga diangkat ketika menjawab pertanyaan tentang identitas dan komunitas, wacana dan struktur di dunia maya. Sebuah komunitas yang dibayangkan bisa dikatakan eksis di dunia maya dengan kepercayaan umum hidup yang tidak pernah bertemu satu sama lain akan menggerakkan mereka untuk memperjuangkan, percaya, dan bahkan mencintai komunitas dunia maya mereka. Teori sosial, teori gerakan sosial. Masalah dengan teori gerakan sosial seperti yang akan dilakukan oleh pembaca biasa segera memperhatikan apakah sebagian besar analisis lebih memilih generalisasi empiris daripada memberi konsep analitis yang berguna. Menurut Melchin, pada tahun 1989 sampai 1923, hasilnya adalah itu membutuhkan teori untuk mendukung studi kasus mereka. Para ahli teori memilih dan mencampurkan pendahulunya dan muncul dengan teori mereka sendiri untuk menjelaskan tentang empiris. Artinya,
Pemeriksaan terhadap 30 sosial berbeda gerakan dapat dengan mudah menghasilkan 30 penjelasan berbeda tentang gerakan sosial. Karena para ahli teori bertujuan untuk mendapatkan penjelasan global, terlepas dan fakta bahwa bidang gerakan sosial sulit dipahami dan ada perbedaan. Untuk misalnya antara gerakan sebagai bentuk opini massa, organisasi protes sebagai bentuk organisasi sosial, dan acara protes sebagai bentuk aksi. Trow pada tahun 1988. Tanggapan terhadap dualisme permasalahan ini sama-sama ganda, artinya memiliki demikian berbeda di Eropa daripada di Amerika Serikat. Dengan para ahli, teori merumuskan dua cara berbeda untuk menghadapi gerakan sosial tahun 1970-an di Eropa. Untuk misalnya Trowell pada tahun 1985 dan Holmes pada tahun 1976 mencoba melangkah lebih jauh dikotomi struktur badan dengan menenangkan pada kebutuhan sistematik pendekatan yang menghubungkan bentuk-bentuk baru konflik sosial dengan kapitalisme panca industri, sementara ahli teori lainnya menekankan paradigma berorientasi identitas. RMT teoristis berbagai asumsi sebagai berikut. Ada 7 asumsi, yaitu gerakan sosial hanya dipahami dalam hal model konflik aksis kolektif. Yang kedua, tidak ada perbedaan mendasarkan perbedaan antara aksi intelektual dan non-intelektual. Yang ketiga, kedua bentuk tindakan yang melibatkan konflik kepada yang dibangun ke dalam hubungan kekuasaan dilembagakan. 4. Aksi kolektif rasional. Tujuan dan keluhan adalah produk permanen dari hubungan kekuasaan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk pembentukan gerakan. Yang keenam, ini tergantung pada perubahan sumber daya organisasi dan peluang untuk aksi kolektif. 7. Sukses dibuktikan dengan pengakuan kelompok sebagai aktor politik atau dengan peningkatan keuntungan material. Dan yang terakhir, memobilisasi melibatkan skala besar, tujuan khusus birokrasi organisasi formal. Menilai RMT secara kritis oleh dapat berargumen bahwa itu mendapatkan sempit dan interpretasi yang sangat miskin dari motivasi manusia. 3. Lingkungan konflik cyber mendefinisikan istilah yang terlibat dalam pendekatan yang akan diambil melalui Copterioriums, informasi peperangan, analisis keamanan internet, dan aplikasi adalah bahwa dua cara keyboard kompleks terjadi. Pertama, antara suku atau agama yang bertingkah di dunia maya sebagai yang mereka lakukan dan kehidupan nyata, dan kedua, antara gerakan sosial dan antagonisnya institusi Hastings. Pembedaan ini diperlukan agar gerakan sosial teori dapat digunakan untuk menjelaskan konflik keyboard sosiopolitik, dan konflik itu teori dapat digunakan untuk memahami konflik dunia maya interreligious. Topik ini akan berada di bawah payung teori media yang lebih umum karena kita sedang mendiskusi media baru. Menurut Undang-Undang Anti-Pars sejak September, dengan tulus melobi pemerintah untuk bekerja sama dalam penyelidikan kejahatan komputer internasional. Gerbang bagian tentang analisis keamanan internet melihat insiden seperti Intune virus Lemmer, Blaster, dan Maydon yang membuat pada tahun 2003 menjadi yang terburuk secara virus komputer, mengarahkan pada kesimpulan bahwa perkembangan sistem informasi nasional dan gelombang telah melampaui pengembangan yang sesuai dan tindakan keamanan yang memberikan target baru dan peluang baru untuk berorganisasi kriminal, kelompok teroris, dan negara musuh. Masalah lain di analisis kepada internet adalah mengungkapkan gangguan komputer kepada publik. Yang keempat, konflik cyber geopolitik. Dampak